Ya, pemirsa, kita sudah masuk di ruang ibadah di Gereja Katedral, masih bersama dengan Romo Beni di toko kita. Romo, tadi kita sempat terputus terkait dengan refleksi apa yang biasanya dilakukan Romo Beni pada saat perayaan Natal setiap tahunnya. Ya, setiap perayaan Natal saya itu tugas. Karena sebagai Romo kategorial itu tidak punya umat, tidak punya paroki. Jadi saya membantu Romo-Romo yang membutuhkan bantuan. Ya, di Surabaya atau di daerah mana yang membutuhkan. Ya, biasanya menyiapkan, karena biasanya misa itu cukup dihadiri banyak orang. Biasanya saya misa malam, setelah misa itu biasanya 24-25, baru setelah itu baru pulang ke keluarga merayakan Natal. Jadi merayakan Natal sekitar tanggal 27 lah bersama keluarga. Begitu. Oke, tapi kalau untuk tahun ini begitu, apakah akan di Jakarta atau? Tahun ini saya diundang oleh komunitas Indonesia di Hong Kong. Oke. Jadi kami juga memberikan di situ refleksi Natal tentang kebangsaan. Jadi ada permintaan di situ, jadi saya sampai tanggal Natal di situ, tapi 27 sudah di Indonesia. Oke, iya, jadi merayakan Natal di Hong Kong. Oke, Romo, sebagai seorang budayawan, kemudian juga pastor, pemuka agama sendiri, pesan Natal atau ada puisi mungkin yang ingin disampaikan? Ya, saya akan pesan Natal lewat puisi ya. Oke. Bayi mungil di palungan, menatap wajah-wajah manusia yang penuh kepalsuan dan penuh dendam. Bayi mungil tersenyum menghibur hati setiap insan manusia untuk berjumpa pada sang kelahian. Bayi mungil membutuhkan orang-orang yang polos, yang sederhana. Orang-orang punya hati terhadap mereka yang miskin dan papa. Karena bayi mungil tersenyum dalam palungan dengan mempersembahkan hati. Bukan mempersembahkan harta benda, tetapi tangan-tangannya penuh darah. Bukan menghasilkan mulut kata-kata yang penuh bualan, tetapi kata yang bijak yang membawa hati bisa tersenyum. Bayi mungil di palungan hadir dalam relung jiwa manusia yang dengan jujur dan tulus mencari Tuhannya. Natal membawaku kepada kesadaran di palungan tempat bayi mungil berada yang bersemi dalam setiap manusia yang memiliki hati terhadap mereka yang kecil lemah, dan bayi itu ada dalam setiap jiwa mereka yang cinta akan manusia. Oke, luar biasa. Iya, Romo, terima kasih puisinya, juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di toko kita. Romo, oke, dari perbincangan kita luar biasa sekali, makna kemudian juga refleksi begitu ya. Mungkin tadi kita biarkan ruang keimanan ini menjadi atau masuk menjadi ruang pribadi masing-masing gitu ya. Tapi sebagai warga negara, berbangsa dan bernegara, nah rakyat atau warga negara ini perlu dididik. Iya. Oke, maka saya setuju. Saya ingat apa yang dikatakan Monsinyur Sugiro Pranoto, almarhum, tokoh nasional, pahlawan nasional. Dia mengatakan, jangan jadi benalu negara. Maka setiap warga negara punya tanggung jawab. Dia mengatakan urusan pembaktian, urusan Roh Kudus. Tapi urusan Indonesia lebih jujur, lebih adil, tanggung jawab umat Kristiani. Oke, iya, baik, terima kasih banyak Romo. Tapi kalau misalnya tadi ya terkait dengan Natal, ini kan pesannya kemudian juga refleksinya sudah banyak sekali. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja sih dalam waktu dekat ini? Very next step yang akan dilakukan. Ya, yang pertama, selain ini di BPIP ini banyak ya kegiatan ya. Pertama ya misi banyak ya mengenai lebih banyak. Besok ada kegiatan bersama-sama Dewan Ketahanan. Terus kemudian BPIP sendiri rekrutmen, kemudian tanggal 20, 21, 22 sudah ada kegiatan, kemudian 21 ada Haul Gus Dur. Jadi kita banyak kegiatan-kegiatan yang 20 harus ke Jogja diundang kepolisian untuk. Jadi kegiatan-kegiatan itu hampir tiap hari yang terjadi baik sebagai BPIP, baik sebagai budayawan, baik sebagai aktivis kemanusiaan. Oke. Nah, agar tadi awareness dari masyarakat terkait dengan BPIP, kemudian juga kesadaran masyarakat tadi untuk memaknai hidup berbangsa dan juga bernegara ini lebih kuat lagi begitu. Apa yang harus dilakukan atau capaian target dari BPIP? Ya, BPIP itu targetnya pertama bagaimana Pancasila itu menjadi ideologi bangsa. Kalau dia menjadi ideologi, menjadi
pengambil kebijakan harus sesuai dengan Pancasila. Maka Pancasila harus tidak hanya menjadi sumber-sumber skala hukum, tapi dia menjadi dasar negara. Kalau dia menjadi dasar semua orientasi kebijakan itu harus berdasarkan Pancasila. Pak Jokowi menjadi role model karena dia menjalankan itu. Sekarang dia mencoba mengamalkan sila ketiga dan sila kelima dengan pembangunan infrastruktur, terus bagaimana pemerataan, memperhatikan sumber daya manusia untuk mereka yang miskin yang tersisih. Itu kan bagian keadilan. Persoalan kita itu kan selama ini mengapa Pancasila kan? Karena tidak tercapainya keadilan itu. Jadi Pancasila itu nggak ada gunanya kalau tidak ada pemerataan dan keadilan. Maka ini yang dipacu. Maka saatnya lah kita melihat semua apa yang dilakukan sekarang ini adalah mengaktifkan sila dalam kebijakan publik. Nah, dengan cara apa? Gotong royong. Hanya dengan gotong royong bangsa ini bisa mengalami kejayaan kembali. Momentum Natal ini, kita rekam juga bisa menyebarkan gitu ya. Ini damai Natal, toleransi dan juga solidaritas umat antar beragama. Kemudian apa yang biasanya begitu ya sinergi dilakukan karena kita tahu begitu ya katedral dan juga Masjid Istiqlal cukup berdekatan begitu ya. Ini biasanya apa koordinasi? Sudah lama ya. Biasanya kalau parkir kalau gini nggak cukup selalu di Istiqlal. Tapi juga ada kegiatan misalnya Jumat, kegiatan Hari Besar Istiqlal, misalnya Maulud Nabi, parkir di katedral. Itu hubungan sudah lama. Bahkan imam besarnya yaitu Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu dekat sekali dengan Monsinyur Suharyo, seringkali berhubungan. Jadi mereka ini bersaudara sebenarnya. Jadi persaudaraan sejati itu sudah nampak antara Istiqlal dan katedral. Istiqlal katedral itu menjadi monumen internasional karena disinilah relasi hubungan antar agama yang cair, di mana kita inilah masyarakat Pancasila itu. Jadi banyak tamu negara itu mengagumi katedral dan Istiqlal bertetangga karena kita negara Pancasila. Kalau di sini bisa, mengapa yang lain tidak bisa? Itulah sebenarnya bahwa Soekarno luar biasa mempunyai cita-cita membangun rumah Pancasila itu dengan mendekatkan Istiqlal dan katedral. Ini menjadi simbol juga bahwa Indonesia beragam. Beragam gitu ya? itu. Dan akhirnya semua tamu negara selalu mengunjungi dua tempat ini gitu sebagai. Luar biasa. Romo, ada pesan-pesan atau ucapan selamat Natal begitu Romo untuk masyarakat Indonesia khususnya umat Natal. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Semoga Natal membawa sukacita, kegembiraan. Agar kita lebih aktif berpartisipasi dalam pilpres yang damai, sehingga masyarakat aktif dan jangan golput. Iya. Terima kasih Romo bergabung bersama kami di toko kita. Iya pemirsa, kalau tadi saya katakan biarkanlah ruang keimanan ini menjadi ruang pribadi pemirsa ya. Tapi di selain itu sebagai warga negara Indonesia, berbangsa dan juga bernegara, masyarakat perlu dididik begitu ya untuk menghadapi kompetisi global begitu ya, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan-tantangan yang ada di perubahan global juga begitu ya yang akan dihadapi di masa mendatang. Kuncinya persatuan itu. Hanya bangsa yang bisa bersatu yang bisa menangkan persaingan global. Iya, menjadi momentum begitu ya untuk bersatu di Damai Natal tahun ini. Dan Romo terima kasih. Sama-sama. Ini tampaknya ibadah sudah mau berjalan. Mau berjalan ya. Terima kasih banyak. Pemirsa, akhirnya saya dan Lubis harus pamit dari hadapan Anda di toko kita. Terima kasih Anda bergabung bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih. Makasih Romo ya.